Ku minta sama kau Bobi, ya, kau cari orang ini, kau lapor pada pihak kepolisian, cari orang ini sampai dapat, walaupun dia bersembunyi di lubang semut. Tolong ya Pak Bobi ya, jangan didiamkan ini ya. Pak Bobi tolong jangan didiamkan ini orang ini, bangsat ini. Sakit hati mendengarnya. Aku orang Sumatera Utara. Kalau enggak oke lah, biar kita cari ini orang. Oke? Dukung kau karena kau semangka sama emakku. Ku minta kau berhenti kau jadi gubernur. Kalau orang kayak gini yang tidak menghargai kau, yang tidak menghargai istri kau, ya kau biarkan. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Mang Ujang. Kali ini Mang Ujang punya sebuah berita terbaru di mana ada seorang abang-abang yang kini diburu kepolisian setelah menyampaikan cacian biadab terhadap Mas Bobi Nasution, Gubernur Sumut. Mertuanya yaitu Bapak Jokowi juga turut mendapat cacian, bahkan Mbak Kahiyang, istri Mas Bobi pun dilecehkan. Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istri kamu aku pakai 2 bulan, 3 bulan? Kata si abang ini. Gila nggak? Ini buntut dari polemik 40 yang menjadi rebutan 2 provinsi, teman-teman, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Ke-40 ini memang sekarang sedang didiskusikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Padahal belum diresmikan. 40 ini masuk dalam kawasan Sumatera Utara, tapi si abang ini sudah ngamuk-ngamuk duluan kepada Mas Bobi gitu. Video si abang ini pun mendapat tanggapan dari Ibu Yohana yang tampak begitu menahan emosinya karena Ibu Yohana ini adalah orang Sumatera yang tidak terima daerahnya serta gubernurnya mendapat hinaan seperti ini. Bahkan Ibu Yohana di sini memperingatkan Mas Bobi agar Mas Bobi ini berhenti menjadi gubernur apabila tidak bisa menemukan orang yang sudah menghinanya, menghina mertuanya, dan menghina istrinya. Wow, saking kesalnya kayaknya Bu Yohana. Nah, jadi mari kita simak videonya. Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu blok nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi anjing PKI ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu perangaimu ya. Sama kayak Jokowi Bukima itu kan? Kalian tuh nggak tahu malu keturunan Dajjal. Ha Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Ya sama bang, kau juga gak punya otak dengan melontarkan kata-kata seperti ini. Emang dasarnya kau ini sudah benci kepada keluarga Bapak Jokowi sehingga ketika ada polemik 40 ini, kau ini ada jalan untuk mencaci keluarga Bapak Jokowi gitu. Kalau ini kayak tidak dilahirkan dari rahim perempuan, bahasamu kayak orang yang tidak sekolah gitu loh. Ini orang-orang seperti ini teman-teman memang harus ditangkap ya, karena mereka ini adalah toksik di lingkungan masyarakat. Penyakit masyarakat tuh yang kayak gini teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, proses perubahan status ke-40 ini sudah berlangsung sebelum tahun 2022. Sebelum Gubernur Mujakir dan wakilnya yaitu Bapak Badullah menjabat gitu. Kata Pak Dasko, keputusan kepemilikan 40 ini akan rampung pekan depan ya. Teman-teman bisa cek di beritanya. Jadi buat abang ini santai aja gitu, gak usah ngamuk-ngamuk kayak gini. Ini belum ketok palu loh ya keputusannya gitu. Nah, pada akhirnya relawan Mas Bobi pun sigap teman-teman. Mereka melaporkan orang ini ke Polda Metro Jaya ya. Harus ditemukan. Karena ini bahasanya ini udah kurang ajar banget gitu kan. Saya selaku relawan Bobi dari Parhobas, pelayan rakyat Ors Bobi Surya, datang ke Polda Sumatera Utara bersama dengan beberapa ketua-ketua relawan. Kita ingin melaporkan adanya Sorry ya, dugaan mau ujang sambil ngerokok. pencemaran nama baik dan Udah penghinaan terhadap Dewan Pembina kami, Bapak Bobi Apip Nasution, dalam muatan konten @trax313_ nama akunnya ya, Yang di paling TikTok, mendasar di TikTok. dalam muatan konten itu penghinaannya, boleh aku pakai istrimu 3 bulan?
Itu bagi kami pelecehan verbal dan juga termasuk cyberbullying di media sosial. Sama kayak mertuamu itu Jokowi PKI ya. Satu orang laki-laki menghina, merendahkan ya Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya Gubernur Sumatera Utara, tapi dia juga menghina istrinya, mertuanya. Perkataan ini tak pantas untuk kita ucapkan, ya kan? Karena semua isinya adalah kata-kata yang kotor, yang tidak pantas. Yang kita sebagai orang Sumatera Utara yang kasar kelihatannya tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Ya, dia bilang bagaimana kalau istrimu kita kelola bersama. Ini laki-laki ya lahir dari emaknya Salome dulu. Kalau nggak mungkin kayak gini. Kau ya Mungkin. jangan merasa 4 pulau itu milik Aceh. Itu dari 2008 sudah ditetapkan ya bahwasanya itu masuk kawasan Sumatera Utara. Jadi kalau sekarang Kemendagri memberikan kepada Sumatera Utara 4 pulau ini, karena dari 2008 juga sudah ditetapkan 4 pulau itu adalah milik masuk wilayah Sumatera Utara. Kalau mau kau salahkan, kalau kau orang pintar, ya kau salahkan Kemendagri pusat, bukan Bobi Nasution. Bukan Mas Bobinya dong. Bobi Nasution hanya menerima karena dia punya akhlak dan budi pekerti yang baik sebagai orang Sumatera Utara. Ya, dia datang menjumpai gubernur kalian, meminta agar gubernur kalian itu bekerja sama mengelola 4 pulau ini. Tapi kok kalian bisa nggak menghormati? Kalau Bobi Nasution tidak punya akhlak, budi pekerti, etika, dia nggak perlu datang menjumpai gubernur kalian itu. Ya, dia kelola aja sendiri karena sudah ditetapkan milik masuk wilayah Sumatera Utara. Tapi orang Sumatera Utara punya akhlak dan budi pekerti. Sementara kalian ya yang terkenal Serambi Mekah, tapi manusianya seperti ini. Kan luar biasa. Perkataan kau ini tak pantas untuk kau ucapkan pun. Buat anakku Bobi Nasution, kalau kau mendengar video aku ini, ya, aku minta sama kau Bobi, ya, kau cari orang ini, kau lapor pada pihak kepolisian, cari orang ini sampai dapat. Walaupun dia bersembunyi di lubang semut. Kita ini orang Sumatera Utara, jangan bikin malu orang Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara, kalau kita yang dihina orang masih bisa kita tahan emosi kita, tapi yang namanya menyangkut keluarga, baik istri, suami, anak, apalagi orang tua, tidak ada orang Sumatera Utara yang akan diam. Bobi Nasution, kalau seandainya orang ini ya tidak bisa kau laporkan kepada pihak kepolisian dan kau angkat masuk ke BUI, ya kan? Aku pribadi yang selalu mendukung kau karena kau semarga sama emakku. Aku minta kau berhenti kau jadi gubernur. Kalau orang kayak gini yang tidak menghargai kau, yang tidak menghargai istri kau, ya kau biarkan. Ya, Bobi Nasution, sakit hatiku mendengarnya. Aku orang Sumatera Utara. Aku orang Medan. Pemimpin kita ya dihina sama orang. Bukan hanya dia, istrinya sebagai seorang perempuan, sakit hatiku mendengar. Ya, sekali lagi buat anakku Bobi Nasution, tolong kau selesaikan masalah ini sampai orang ini masuk jeruji besi. Kalau kau tak bisa berbuat itu, ya aku sarankan sama kau berhenti kau jadi pemimpin di Sumatera Utara. Kalau saja ya keluarga kau tak bisa kau lindungi dari orang seperti ini, bagaimana kau mau menjadi pemimpin di Sumatera Utara untuk melindungi masyarakat Sumatera Utara? Ya, buat anakku Bobi Nasution, selesaikan masalah ini. Kita orang Sumatera Utara, ya kita orang yang bermartabat. Justru karena kebaikan kita, jangan sampai direndahkan orang. Kita ini orang Sumatera Utara. Kalau orang baik, kita lebih baik lagi. Kepala kita pun kita kasih sama orang. Tapi kalau menyangkut harga diri, apapun jadi. Tuh, Mas Bobi dapat pesan dari Ibu Yohana agar menemukan orang ini yang sudah menghina keluarga Mas Bobi. Semoga saja pesan Ibu Yohana ini sampai kepada Mas Bobi. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman betapa Ibu Yohana ini menahan emosinya. Karena jujur saja, video orang ini yang sudah menghina Mas Bobi ini sudah Mang Ujang bahas dengan Ibu Yohana ya.
Dan Ibu Yohana itu takut menanggapi video orang ini. Takutnya Ibu Yohana lepas kendali dan mengeluarkan kata-kata yang kasar juga gitu, karena saking emosinya gitu. Dan luar biasanya Ibu Yohana ini mampu menahan emosinya. Seperti biasa, kata-kata beliau ini selalu bijak dan mengedukasi gitu kan. Nah, tak hanya Bu Yohana aja, di sini juga ada seorang bapak yang dari logatnya sih sama ya, orang Sumatera sepertinya. Kalau bapak ini berbeda dengan Ibu Yohana ya, bapak ini mencapai puncak kesalnya sehingga menyampaikan kata-kata yang kasar ya teman-teman. Tapi mau gimana kita tidak melontarkan kata-kata kasar, kita nggak meledak-meledak kalau kita menyimak video orang tadi yang sudah menghina Mas Bobby itu. Itu biadab sekali itu ya, penghinaannya. 1, 2, 3. 1, 2. Bobby anjing. Gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Kau itu Woi babi anjing kau, asu. Bagus kau ngomong, kau punya etika nggak kau tuh? Jadi manusia kau. Hah? Bangsat kau ya. Jaga mulutmu itu. Kau sampai-sampai ke istri orang kau. Ya, mengatakan anjing lagi udah menyerang kepribadian keluarga Pak Jokowi kau tuh. Jujur kalau saya ya, keluarga Pak Jokowi, cari kau sampai kemana, aku cari kau. Ke ujung dunia pun ku cari kau. Ya. Tolong ya Pak Bobby ya, jangan didiamkan ini ya. Pak Bobby tolong, jangan didiamkan ini orang ini, bangsat ini. Manusia begundal begini harus kita hilangkan dari muka bumi ini. Ya. Jujur kalau saya tanpa jejak kau hilang, ku taruh kau. Iya, bangsat kau. Ngomong kau senaknya aja, kau ngomong punya etika mulutmu itu. Apa kau sudah mewakili suara rakyat dari Aceh kau, bangsat, binatang kau ya. Tolong Pak Bobby, lanjutkan ke hukum ini ya. Kalau enggak oke lah, biar kita cari ini orang. Oke? Kurang ajar ini, bangsat ini. Ngeri kan? Mau gimana orang gak emosi gitu. Karena itu kata-katanya udah keterlaluan. Tapi caciannya ini sepertinya bukan hanya alasan perihal pulau saja sih sebenarnya, karena memang dasarnya saja sudah benci dengan keluarga Bapak Jokowi gitu. Sehingga ada jalan dia untuk mencaci dan memaki gitu lewat polemik 4 pulau ini gitu. Dia jadiin kesempatan gitu untuk menyerang gitu kan. Ya semoga saja orang ini cepat ditangkap polisi teman-teman. Dan ketika ditangkap polisi seperti biasa, pasti dia klarifikasi gitu kan. Memohon maaf dengan derai air mata, seperti yang sudah-sudah. Tapi dia tidak mikir gitu ketika dia membuat video gitu kan. Sebenarnya orang-orang seperti ini cuman besar mulutnya doang teman-teman, tapi nyalinya itu kecil mereka. Coba aja lihat nanti ketika mereka ditangkap. Apabila teman-teman punya pendapat atau ada yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa, mau ucapkan terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Nah, Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.